air Bang Juping. Standby ya untuk nanti pertanyaan. Oke, kita pindah ke Bang Syawal nih. Sebelumnya nih saya nanya, Bang Syawal ini dengar-dengar, Bang Syawal ini dengar-dengar ini ada anak wakil presiden pertama hadir bersama kita, Dr. Gemala Hatta ya. Betul apa? Ya. Ada, beliau lagi standby, tapi lagi pilek katanya beliau, lagi bindeng suaranya. Gimana? Beliau lagi pilek, lagi flu. Oh, lagi flu, tapi ada bersama kita. Beliau sangat, alhamdulillah, assalamualaikum Bunda. Ini mungkin ini apa? Tapi beliau nyimak. Oh iya, ada namanya, ya Bunda Gemala Hatta. Gemala Hatta yang dimuliakan Allah, salam kenal dari kami Ustaz Farrozi, Masya Allah, dan ada Bang Cuping. Beliau anak kedua dari Bapak Koperasi kita, Pak Bung Hatta, Bapak kita. Betul, subhanallah. Alhamdulillah senang. Kami merasa begitu terhormat Ibu bisa hadir bersama kita di sini insya Allah, karena salah satu yang kemudian kita tidak akan pernah lupakan ya bagaimana perjuangan ayahanda ya yang kemudian menjadikan bangsa ini hadir. Kita tidak pernah menyangka ya kita bisa ada di sini kalau kemudian mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan perantara beliau untuk kemudian memberikan kepada bangsa ini kemerdekaannya. Allahu Akbar, subhanallah. Tentu kita sangat merasa dimuliakan. Ya, mungkin insya Allah nanti next mungkin bisa di ini Kanda, bisa kita misalkan nanti datang ke Jakarta kita bisa agendakan silaturahim ke beliau insya Allah. Insya Allah nanti mudah-mudahan beliau bersedia ini karena subhanallah beliau ini, mungkin kesibukannya luar biasa, Masya Allah. Kesibukannya luar biasa, alhamdulillah beliau bersedia ikut join mendengarkan. Tadi beliau udah chat, aneh nggak usah ini ya, cukup menjadi pendengar aja. Masya Allah. Ada chat dari beliau nih. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Bundaku ya. Sehat-sehat selalu Bunda. Masya Allah. Baik ini Bang, gimana nih kenalan pertama dengan beliau nih? Masya Allah. Perlu cerita dikit dong. Iya. Itu namanya berkah corona Kanda. Berkah corona. Jadi berkah corona itu kemarin, iya. Jadi kami bareng-bareng di ada namanya pengajian Namira. Jadi kita waktu Ramadan kemarin kita khataman online bareng sama beliau, ya termasuk istrinya Dr. Boyke, Masya Allah, dan beberapa artis yang Sastrowardoyo apa segala macam itu ada beberapa ikut ini. Nah bareng termasuk beliau lah di situ salah satunya. Alhamdulillah silaturahim kita ini sampai sekarang. Masya Allah. Subhanallah. Ya. Dan tentu selain berkah corona, tentu yang lebih utama berkah Quran. Berkah Quran, Ustaz. Subhanallah. Dan berkah Quran juga, Ustaz. Alhamdulillah kemarin anak 10 hari terakhir itu kita di tarawih sama tahajudnya itu di tempatnya Puang JK, Pak Yusuf Kala. Oh, di tempatnya di Jakarta Selatan. Ya, di kediaman beliau di Brawijaya. Di Brawijaya, betul. Alhamdulillah Idul Fitrinya pun saya juga yang imam Idul Fitri. Imam di rumahnya Pak JK di situ. Iya, betul. Subhanallah. Iya, di Brawijaya. Saya ingat rumahnya tuh dekat SKPI. Iya, betul. Ya, dekat wali kota, siap. Betul. Siap. Semuanya berkah Quran. Quran juga, subhanallah, tabarakallah. Syawal. Cerita dong, Syawal. Antum kok bisa nyasar ke Jakarta itu gimana ceritanya? Antum kan orang Selayar nih. Selayar itu teman-teman. Ini yang bagi yang ini kan ini ada 220 orang lebih lah. Tadi partisipan saya sempat lihat ada 200-an lah. Tahu enggak teman-teman yang mungkin banyak dari Jakarta dan lain sebagainya. Selayar itu adalah satu-satunya ya, termasuk satu-satunya pulau di Sulawesi Selatan yang nggak bisa Anda ke sana kecuali harus menyeberang pulau. Betul, Syawal ya? Betul. Ya. Nah, gimana darat, ceritanya? udara, laut. Ya, entah udara atau laut, nggak bisa darat. Trimatra, siap. Betul. Nah, gimana ceritanya antum nyebrang langsung ke Jakarta itu, subhanallah. Ya, silakan, Syawal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kakanda aku tercinta, Ustaz Farrozi yang saya hormati, dan sahabatku Bang Cuping Topang, ada Sam tadi, dan juga tak lupa bundaku, Bunda Gemala Hatta, terima kasih sudah menyempatkan untuk bergabung. Nah, sedikit saya cerita, jadi saya berangkat ke Jakarta itu tahun 2011.
akhir 2011. Hmm. Dan alhamdulillah itu berkah dari ada guru saya sekaligus om saya namanya Ustaz Muhammad Amin. Beliau imam masjid raya di Selayar nih. Imam Masjid Raya di Makassar. Iya, di Selayar, di Selayar. Di Selayar, baik, di Di Selayar. Selayar, baik. Jadi ya kebetulan anak dulu itu saat termasuk dibilang atlet lah di Selayar. Siapa? Aktif di olahraga. Antum? Anak aktif. Ya. Oh, atlet awalnya. Sepak takraw iya, tenis meja iya, voli iya, tapak suci iya, taekwondo iya. Subhanallah. Itu antum semua, itu antum atlet daerah, atlet perwakilan daerah atau cuma Daerah ke provinsi, ke provinsi. Mewakili Selayar pernah. semua cabang olahraga itu antum pernah wakili provinsi Kabupaten Selayar? Pernah tenis meja, pernah takraw iya, mengaji iya, voli. Alhamdulillah. Jadi SMP saya 3 tahun taekwondo, SMP, SMA tapak suci 3 tahun. Nah, kok bisa ke Quran gimana ceritanya itu atlet nih? Jadi memang kita aktif juga di Quran itu. Jadi kita aktif juga, kita juga mewakili Selayar untuk MTQ, alhamdulillah. Jadi hal yang menarik di sini adalah pernah suatu ketika saya istilahnya berjalan sama orang tua karena waktu itu mau pemberangkatan ke provinsi tapak suci. Ya. Kita sudah ujian apa segala macam seleksi untuk mewakili Kabupaten Selayar ke Porda waktu itu. Tapi orang tua nggak ngizinin. Ya, kenapa itu? Saya bilang harusnya mama mengizinkan saya karena ini juga prestasi. Tidak semua orang juga bisa. Betul. Tenis meja sudah, apa olahraga yang lain sudah, mengaji juga apalagi. Tapi ini kok langsung kata orang tua, siapa mau lihat anaknya berantem? Nggak mau anak saya berantem gitu. Betul. Akhirnya ya udah, meskipun yang namanya juga kita masih anak muda ya, kita pengen gitu, semuanya disupport gitu. Seperti layaknya kita mewakili daerah kita, baik itu di cabang olahraga manapun juga. Nah, jadi satu ketika itu kita nanya sama mama, mama nanya kepada saya, kamu itu sebenarnya mau jadi apa? Betul. Mau jadi atlet atau mau jadi kode atau mau apa? Saya nggak jawab, saya nggak milih, Ustaz. Tapi saya bilang sama mama, Mama pilihkan apa untuk saya? Betul. Ya, saya nggak mau milih. Tapi Mama pilihkan apa ya? Terserah kamu mau jadi atlet Allah atau atletnya ya atlet dunia ya istilahnya. Allah. Ya kan? Ya udah. Ya kalau misalkan Mama pilih apa? Ya udah, pasti saya pilihin atletnya Allah. Betul. Ya, alhamdulillah saya konsultasi sama kakak juga dan juga om yang tadi Ustaz Muhammad Amin ini. Beliau menunjukkan saya ini PTIQ. Kalau kamu mau melanjutkan Al-Quranmu, berangkatlah ke Jakarta, cari namanya PTIQ. Betul. Perguruan Tinggi Ilmu Quran. Betul. Nah, kebetulan, tapi saya di situ, Ustaz. Saya itu carinya yang tiap hari, Qori aja tiap hari. Saya kira ada jurusan Qori betul. Ya. Ya. Jadi sampai di sana saya tanya, ada jurusan Qori? Nah, bilang tidak ada ya. Tidak ada jurusan Qori di sini. Nak ketawai Kak. Astagfirullah. Astagfirullah. Itu kira Qori itu jurusan. La ilaha illallah. Jurusan, saya kira ada Qori. Itu adalah jurusan. Orang yang membaca Quran. Kok jadi jurusan? Iya, maksud saya itu ada jurusan Qori gitu maksud saya. Ya kan? Kirain ada jurusan Qori. Saya tanya, saya diketawain itu di PTIQ. Ya Allah Akbar. Akhirnya, iya, jadi di ini nggak ada di sini itu ekstrakurikuler. Oh begitu. Akhirnya alhamdulillah sempat bertalaki dan ini sama Ustadz Muammar ZA yang kita tahu bersama udah nafas terpanjang di dunia yang legendaris beliau luar biasa. Nah, pokoknya kita sering sampaikan kepada teman-teman untuk ayo kita dalami Al-Quran, kita nggak usah terlalu dalam lah, kulitnya aja. Ente baru mau niat belajar Al-Quran pasti udah ada keajaiban. Subhanallah. Allah jelaskan. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Pertama kita buka Quran sudah langsung itu yang dilihat. Betul. Dia bilang, kau kalau belajar Al-Qurannya mau ragu. Karena pasti najamin ke Allah. Tadi kita sudah dengar bersama Ustaz Syam.
beliau tidak pernah merasakan galau atau apa istilahnya. Kalau galau ya manusiawi lah tapi ya. Artinya tapi beliau itu luar biasa dengan perjalanannya. Alhamdulillah semuanya berkah Quran. Betul. Dan kita bertemu dengan teman-teman, dengan gurunda berkah Quran juga. Betul. Ya. Dan ada satu cerita yang unik Ustaz, yang luar biasa bagi saya, dan ini saya pernah sampaikan di atas mimbar dan saya menangis. Ya, gimana? Saya habis nikah. Iya, antum nikah. Habis nikah itu saya kepo nih. Usia 24 tahun Ustaz. 24 tahun. Masya Allah, ya. Masya Allah. Yang jelas antum tidak seperti Cuping, sabarnya 37 tahun. Subhanallah. Masya Allah. Buka puasanya lama dia. Iya, subhanallah. Terus. Okay. Jadi setelah saya nikah itu, saya habis nikah 3 bulan kosong Ustaz. Istri saya nggak ngisi itu 3 bulan. Iya. Saya bilang ada apa ini? Kok nggak hamil-hamil ini istilahnya kan? Iya. Saya udah minta doa melalui telepon ke orang tua, nggak hamil-hamil juga. Udah, saya niatkan berangkat ke Selayar. Pulang saya minta doa langsung kepada orang tua. Iya, betul. Pulang dari Selayar hamil. Subhanallah. Nah, sampai begitu kita sampai di Jakarta, tidak lama ada keluar bercak-bercak merah. Ya. Kita udah khawatir tuh, namanya juga anak pertama. Aduh, ada apa ini? Takutnya udah mau keguguran. Iya. Kita periksa ke rumah sakit Marinir saat itu. Iya. Kita periksa. Kaget, ini dokternya kaget. Malah nanya kepada saya, ini kok bisa hamil? Itu bilang, kenapa? Tanya begini nih dokter kah? Betul. Kenapa bisa hamil? Saya bilang, emang kenapa dokter? Ini dia kista. Kena kista istrimu. Ini kenapa? Kista. Kista. Ya, dan kista itu besarnya 5,8. La ilaha illallah. 5,8 udah kayak mau hampir kayak piring besarnya. Iya, betul. Jadi dan bukan ternyata tapi kista gitu. Ya, hamil Ustaz. Tetapi dia kaget kok ini bisa hamil padahal ada kistanya. Subhanallah. Jadi kata dokter dia kaget, kok bisa istrimu hamil padahal ada kista 5,8 kilo gitu. 8 cm. Ya. 5,8 cm. Secara medis itu nggak mungkin. Iya. Secara medis itu nggak mungkin. Iya, betul. Astagfirullah. Maka dokter berkata, kamu harus angkat ini, harus operasi. Ya. Kalau tidak, mati anakmu. Betul. Atau kalaupun dia hidup, dia cacat. Karena dia berantem itu, beradu ini untuk merebut makanan tuh. Betul. Karena tumor itu, kista itu semakin besar. Betul. Nah, maka saya bilang, oke, kalau gitu, kalau mau operasi, saya ngobrol dulu sama keluarga. Iya. Ngobrol sama keluarga, ya udah, saya bilang, sayang, Umi, my honey, kita operasi sendiri aja yuk. Ya, saya bilang kita operasi sendiri aja yuk. Kaget istri saya. Gimana ceritanya? Jangankan ilmu yang kita tidak punya, alatnya pun kita tidak punya. Betul. Saya bilang, kata siapa tidak punya? Wa nunazzilu minal Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'an. Ma huwa shifaa'u wa rahmah. Ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kita hajar dengan Al-Quran. Ternyata kami operasi itu, Ustaz. Operasi Bang Syawal. Bang Syawal, tadi ayatnya dibacakan, tapi mungkin ada sebagian yang nggak ngerti. Jelasin dong tadi. Wa nunazzilu minal Qur'an. Allahu Akbar. Diturunkannya Al-Quran itu sebagai apa? Ma huwa syifa, sebagai obat. Dan rahmat untuk orang beriman. Wow. Jadi sudah jelas nih. Kita hidup ini sudah ada petunjuknya. Kau mau ngapain, mau apa, sudah ada petunjuknya. Maka saya sangat percaya sama Al-Quran. Saya bilang, sayang, kamu ini hafizah. Masa hafizah terus ada Al-Quran di dalam tubuhmu? Masa jadi, salah sama kita? Jadi istri adalah seorang hafizah. Dari Selayar juga, Bang Syawal? Alhamdulillah. Aslinya Bugis juga, Bugis Sengkang, tapi lahir besar di Jambi, Sumatera. Subhanallah. Ketemunya di Jakarta? Di Jakarta, di MTQ. Subhanallah. Jadi sama-sama ikut lomba?
sama-sama ikut lomba. Beliau dulu juara 1 di Sulsel itu. Ya. Yang siapa yang juara 1 di Sulsel? Istri saya juara 1 di Sulsel. Pertama kali ikut di Sulsel langsung juara 1. Gempar langsung Sulsel. Terus berarti Syawal waktu ikut lomba bareng istrinya yang juara 1? Istri juara 1, saya juara 3 waktu itu. Berapapang. Subhanallah. Allah. Ya. Habis juara 1 pasti langsung. Pokoknya saya harus nikah dengan ini orang nih. Subhanallah. Masya Allah. Maka saya operasi sendiri itu sama istri. Ya udah. Istri mengamalkan 3 juz per hari, Ustaz. Dan diniatkan untuk janin. Baca saja. Dibaca saja. 3 juz per hari untuk janin. Allahu Akbar. Sambil dia qadarullah, alhamdulillah. Tempat kistanya itu, yang saya yang daerah yang ada kistanya itu diusap-usap begitu ya? Iya, diniatkan, pokoknya niatkan untuk kistanya. Untuk janinnya. 3 juz per hari. Maka, 3 juz per hari. Alhamdulillah, ala ni'matillah. Jalan 6 bulan ke 7 bulan. Ya. Diperiksa. 0. Hilang kistanya. Ya Allah. Allahu Akbar. Bukan ini sisanya pun tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Merinding demi Allah. Ana merinding. Astagfirullah. Ana pun ini ngobrol pun masih, kalau saya ini nangis saya ini. Karena saya merasakan sendiri dahsyat Al-Quran. La ilaha illallah. Tabarakallah. Akhirnya apa, Ustaz? Ini kan udah 8 cm awalnya ya? Ya, 5,8 cm. 5,8. Ya Allah, sekali itu kista kalau 5,8. 5,8. Orang dokternya aja heran, kok bisa hamil? Itu pertanyaan yang pertama, Ustaz. Pertanyaan pertama dari dokternya, kok bisa hamil? Allahu Akbar. Kok bisa hamil? Ini kan kalau kita ini, kurang ajar nih dokter. Kenapa itu lagi tanya? Artinya kalau kita mau ini tuh, Masya Allah. Langsung antum bilang itu pertama. Yang pertama adalah doa. Ya? Antum bilang kita operasi sendiri aja. Gimana? Antum langsung bilang kita ke istri. Operasi sendiri aja. Operasi sendiri. Kita punya Al-Quran. Subhanallah. Kita punya Al-Quran, kita punya Allah. Kenapa bergantung sama dokter? Makanya obat itu tidak ada yang tidak bilang Paramex adalah obat penyembuh, tidak ada. Cuman apa bilang meredakan. Bukan penyembuh, karena dokter pun tahu meredakan, bukan menyembuhkan. Tidak ada obat yang bilang menyembuhkan sakit kepala, tidak ada. Tidak ada, meredakan, betul. Tidak ada. Meredakan. Maka diobati dengan Al-Quran, Allahu Akbar. Ini hilang dengan tanya udah ada adiknya lagi ini, baru umur 1 bulan. Iya, saya lihat kan baru akikah kemarin ya, subhanallah. Masya Allah. Jadi hal yang unik, Ustaz. Anak nikah bulan Syawal. Anak lahir bulan Syawal. Anak nikah bulan Syawal. Anak pertama lahir bulan Syawal. Anak kedua lahir bulan Syawal. Allah. Jadilah antum daeng Syawal. Allahu Akbar. Jadilah daeng Syawal. Yang uniknya, jadi Syawal itu kan peningkatan, kembali ke fitrah. Idul Fitri adalah suci. Maka nama istri saya adalah suci. Kenapa? Belum jelas. Coba ulang. Saya bilang, jadi Syawal itu kan Idul Fitri. Orang kembali ke fitrah, peningkatan ya. Maka Idul Fitri ini adalah kembali ke fitrah, kembali suci. Istri saya namanya Suci. Istri antum namanya Suci. Suci. Allah. Nah, anak pertama dinamakan siapa? Haura Sidqiyah Mubarak. Masya Allah. Haura ya? Yang kedua Muhammad Maher Aldin Mubarak. Allah. Subhanallah. Nah, kesundul kata kita ini. Jadi 4 kali Syawal, Ustaz. 4 kali Syawal. Lahir di bulan Syawal, nikah di bulan Syawal, terus anak pertama Syawal, bulan Syawal. Yang kedua bulan Syawal. Subhanallah. Lahirnya kemarin tanggal 6 bulan 6 jam 6 pagi lewat 10 menit. Yang kedua lahir bulan 6 tanggal 6 jam 6 pagi lewat 10 menit. Subhanallah.
Allahu Akbar. Dengan tiga kali apa ya istilahnya ngeden. Subhanallah. Jadi 3 kali ngeden. Tambah lagi 3 kali keluar. Allahu Akbar. Wow. Itu anak kedua ya. Jadi subhanallah, rumus dokter tidak berpengaruh kalau kemudian ada Allah lewat Quran itu tadi. Ajaibnya Quran itu, bayangkan pertanyaan dokter tadi, Syawal, kok bisa hamil? Sekarang sudah punya 2 anak. Allahu Akbar. Masya Allah. Karena aku percaya itu, Ustaz. Saya percaya Al-Quran, saya percaya Allah. La raiba fih. Udah aja itu aja. Sudah. Bukan lagi NKRI harga mati, tapi Al-Quran harga mati. Subhanallah. Tabarakallah. Tabarakallah. Fikum. Jadi banyak cerita luar biasa, Ustaz. Yang uniknya ada juga cerita, ini masih ada waktu untuk saya, Ustaz? Masih ada. Boleh. Masih. Boleh. Silakan. Tahun 2013, waktu itu kami hadir sebagai penonton di Istana Merdeka, di istana acara Isra Mi'raj. Isra Mi'raj di Istana Merdeka di Bogor. Istana Negara ya. Istana Negara. Waktu itu Pak Jokowi di periode pertamanya. Mengaji saat itu adalah Syamsul Firdaus, sahabat kita. Waktu itu dia baru juara 1 di Singapura. Betul. Dia mengaji di situ. Dan saya berniat dalam hati 2013 saat itu, ya Allah, hari ini saya duduk di sini ya Allah. Nanti saya akan duduk di depan. Iya, untuk mengaji juga. Saya duduk di depan. Untuk pokoknya saya duduk di depan. Di situ niat saya begitu. Pokoknya saya duduk di depan nanti. Pokoknya tampil gitu di depan panggung. Maka 2019 kemarin, waktu Maulid, pertama kali ada barzanji di Istana Negara. Tidak pernah ada di Indonesia ini, Istana Negara itu berjanji. Tidak ada. Belum pernah. Betul. Maka kita orang pertama kali sama teman-teman dan senior-senior PTIQ lainnya, termasuk Dirjen bin Masad itu, dan juga Kiai Khalif, guru kami di Namira yang bareng sama Bunda Gemal Hatta. Kita tampil di depan, Ustaz. Tampil di hadapan Presiden dan pejabat-pejabat lainnya. Ternyata doa saya di 2013 dijabat tahun 2019. Allahu Akbar. Masya Allah. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua adalah pada saat 2014 Hafiz Indonesia RCTI, kami kebetulan ada santri saya sama teman-teman di Jakarta di sini, kami santrinya masuk di Hafiz RCTI bareng sama Musa. Atas nama Musa? Dari atas nama Lia Indriastuti. Lia, oke. Lia Indriastuti, ya. Kami dibawalah ke RCTI sama teman-teman, termasuk Ustaz Syarif yang sekarang imam di Syekh Yusuf Goa. Ya, betul. Ya. Bareng sama kami ngantar ke sana ke RCTI, dan di situ saya berdoa di lokasi. Ya Allah, hari ini saya duduk sebagai penonton di sini. Kelak nanti saya akan berdiri di depan tampil. Dan tahun 2020 bersama abang saya, Bang Kiping, kami tampil bersama sahabat anak Papua 2020. Hafiz Indonesia kami diundang. Alhamdulillah. Lihat video. Tahun. Subhanallah. Insyaallah. Jadi berdoa di TKP itu. Niat-niatnya itu selalu Allah mudahkan ya. Subhanallah. Selalu Allah mudahkan. Kita pokoknya ya Allah, saya di Istiqlal, ya Allah, bagusnya masjidnya luar biasa ini. Pokoknya saya nanti harus mengaji di sini. Diundang mengaji. Kita Allahu Akbar. Semua berkah Quran. Allahu Akbar, tabarakallah. Ya. Masya Allah. Kita waktu Taufik Kimas meninggal dunia, almarhum, kami dari Ibu Mega, saya juga yang ngaji di tempat beliau, di Menteng saat itu. Dan saya masih ingat sekali, di depan itu saya, almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi, Pak JK, Jokowi, dan Budiono. 5 orang itu, paling depan. Jadi coba Pak Wiranto, gara-gara antum punya Quran, duduk paling depan bersama para pejabat. Paling depan. Kiai Haji Hashim Muzadi, Pak JK, Jokowi, Budiono, 5 orang itu. Pak Wiranto saat itu saya masih ingat persis pas di belakang saya. Subhanallah. Antum jenderal, tapi kagak bisa ngaji kan, gua di depan. Ada gitu karena ini kan untuk menghilangkan ini nervousnya kan.
Nah, di depan kita ada Ibu Mega, Puan Maharani, dan pejabat yang lainnya. Dan semuanya baca Quran. Betul. Jadi itu menandakan subhanallah. Itu menandakan bahwa benar kata Rasulullah SAW, ya, min asyrafi ummati, ya di antara umatku yang paling mulia, hamalatul Quran. Orang yang mempunyai Al-Quran. Jadi subhanallah di dunia mereka dimuliakan, di akhirat diprioritaskan. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rabbi. Terima kasih Bang Syawal ya, kisah-kisahnya. Teman-teman ya, ini ternyata ada kisah yang sangat dahsyat dari adik kita ini Syawal, subhanallah. Saya ketika pertama kali ya melihat videonya, belum ketemu langsung, saya sudah senang sekali dengan suaranya, subhanallah. Ya, bacaan Qurannya, Masya Allah, Tabarakallah. Ya, makhrajnya, penyebutan hurufnya, ya. Subhanallah. Dan itu yang saya katakan dalam hati, subhanallah, banyak sekali orang-orang yang seperti ini. Ya, saya ketika kenal pertama kali Cuping itu ketika itu tur bareng-bareng, ya. Saya dengar dia ngaji, ya, subhanallah. Saya katakan, saya samperin itu waktu di Sulawesi Tengah kita dakwah sama-sama Cuping itu, ya, berhari-hari. Subhanallah, ya, ada orang yang kemudian Allah muliakan dengan Quran. Nah, di antara keutamaan dan kemuliaan Al-Quran, teman-teman, dia akan membuat sesuatu itu karena memang mukjizat, sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Iya, i'jaz. Di antara kelebihan dan keutamaan Quran itu i'jaznya. Dia memang mukjizat. Mukjizat itu apa, teman-teman? Sesuatu yang di luar nalar, di luar akar pikiran manusia, yang nggak pernah difikirkan manusia, terjadi gara-gara Quran. Dan itu banyak cerita. Coba antum lihat, ya, sampai berapa kisah yang Allah kisahkan. Taruhlah kisah Zakaria ketika kemudian istrinya sudah mandul, monopos, dia sudah beruban. Pembuka surah Maryam, ya, kisah yang sangat jelas, ya, rambutnya sudah beruban, dirinya sudah tua, tulang-tulangnya sudah melemah, sampai kemudian Allah mengatakan, ya Zakaria, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Ya kan? Coba. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Dia selalu berdoa minta anak, meskipun dia tahu bahwa sudah tidak mungkin. Istri sudah berhenti haid, ya. Awalnya sudah mandul, dia juga sudah tua, rambut sudah beruban, tulang sudah lemah. Tapi ketika Allah memberi kabar, hai Zakaria, kami berikan padamu anak, namanya Yahya. Kami nggak pernah beri nama sebelumnya dengan nama itu. Apa kata Zakaria? Apa kata Zakaria? Ini Quran, i'jaz, mukjizat. Qala rabbi anna yakunu li gulam wa kanat imraati aqira wa qad balaghtu minal kibari itiya. Subhanallah. Apa kata Zakaria? Qala rabbi anna yakunu li gulam. Ya Allah, bagaimana mungkin aku punya anak? Subhanallah. Wa kanat imraati aqira. Sedangkan istriku wanita yang sudah mandul, monopos lagi. Monopos itu sudah berhenti haid, teman-teman. Di dunia kedokteran nggak mungkin punya anak. Wa qad balaghtu minal kibari itiya. Dan aku sudah sangat tua, ya Allah. Itiya, sudah sangat tua. Apa kata Allah? Ya, lihat, subhanallah. Lihat kata Allah. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin. Ya, Syawal mungkin mau lanjutkan? Ya. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Bukankah Zakaria itu kata Allah, kata Tuhanmu itu mudah? Bukankah kamu dari khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a? Bukankah kamu dari tidak ada menjadi ada itu mudah bagiku? Kenapa hanya mengadakan sesuatu tinggal ditiupkan ke dalam perut yang sudah ada ibunya itu sulit? Kamu yang dari tidak ada jadi ada mudah. Subhanallah. Ajib. Begitu juga ya masih di lembar sebelahnya, teman-teman. Ya, kalau di lembar sebelahnya Zakaria, di lembar sebelahnya Maryam dan Isa. Subhanallah. Ya, ketika Maryam hamil, ya, lalu kemudian Maryam bertanya, ya, qala rabbi anna yakunu li gulam. Wahai ya Allah, bagaimana mungkin aku punya anak? Iya.
Walam yamsasni basyaru walam aku baghiya. Saya tidak pernah disentuh satu laki-laki. Coba disentuh lam yamsasni basyar. Saya tidak pernah disentuh satu manusia pun. Laki-laki yang dimaksud. Walam aku baghiya. Dan saya bukan wanita pelacur. Saya bukan wanita penzina. Gimana saya mungkin punya anak? Ya, dia bertanya pada Jibril. Yang mana Jibril waktu itu datang untuk menyampaikan bahwa akan ditiupkan seorang anak di dalam rahimnya oleh Allah. Apa kata Allah? Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Begitulah wahai Maryam, ketika Allah Tuhanmu mau memudahkan sesuatu itu terjadi. Subhanallah. Apa lanjutan ayatnya? Walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Subhanallah. Kata Allah, walinaj'alahu ayatan linnas, agar kami jadikan anakmu ini tanda bagi manusia, peringatan bagi mereka atas kekuasaan Allah. Ya, dan betul Isa di antara mukjizatnya, ya, ketika kemudian kaumnya bertanya, ya, gimana mungkin kau punya anak, wahai Maryam? Ya, kau ini wanita penzina, ya, bapakmu itu orang baik-baik, ya, dan ibumu bukan pelacur, ibumu bukan penzina. Tapi apa kata Maryam? Maryam tidak bisa bicara, dia tunjuk saja. Fa'asyarat ilaih. Dia tunjuk saja Isa. Iya. Lalu kaumnya mengatakan, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana mungkin kami berbicara dengan anak yang masih dalam buaian? Subhanallah, Allah jadikan terjadi, teman-teman. Ya. Apa kata Allah? Qala inni abdullah. Berkata Nabi Isa masih dalam buaian. Ditunjuk oleh ibunya. Nih, ini. Berkata Nabi Isa. Maryam terdiam. Iya. Menjawab anaknya, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Anak sekecil itu berbicara, teman-teman. Allahu akbar. Allahu akbar. Wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Subhanallah. Allah jadikan akulah Abdullah, aku hambanya Allah. Iya. Kata Nabi Isa dalam Al-Quran dalam surah Maryam, inni abdullah atani alkitab, Allah memberikanku kitab yaitu Injil, waj'alani nabiyya, dan Allah jadikan aku seorang nabi. Subhanallah, teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya, Anda lihat betapa indah. Iya, Bang Cuping mau bacakan? Bang Cuping, iya, sekalian dibesarkan dong suaranya, iya. Kayaknya lagi berhadapan dengan surah Maryam ini. Coba Bang Cuping bacakan dong ayatnya. 2-3 ayat dong. Ya, supaya cepat dikaruniai anak juga, Kanda. Iya, Allahu Akbar. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا الله وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. الله أكبر. تبارك الله. Allahu Akbar. Lihat bagaimana ujung ayatnya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa ibn Maryam. Itulah Isa ibnu Maryam. Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah perkataan yang hak dari Allah, yang mana mereka meragukannya. Allahu Akbar. Jadi subhanallah, kisah nyata yang disampaikan Syawal tadi mengingatkan kita tentang ijaz Quran. Teman-teman yang jomblo, percaya sama saya, rutinkan Quran. Kalau Anda mengatakan, para akhwat, Anda mengatakan, Ustadz, saya belum ketemu jodoh, belum ada yang datang pada saya. Coba rutinkan. Sebagaimana Ustadz Syawal merutinkan pada istrinya dengan meyakini tadi pembuka surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ini dahsyat sekali nasihat dari Ustadz Syawal ini.
Itulah kitab yang tidak ada keraguan. Kuncinya teman-teman, kalau antum mau mendapatkan mukjizat Quran, jangan ragu. Saya nasihatin ini. Niat tadi itu, Ustaz. Betul, niatnya itu harus diniatkan. Setelah antum niatkan, jangan ragu. Teruskan saja, teruskan. Nabi Zakaria tidak pernah ragu sama doanya. Dia teruskan. Meskipun dia ragu dengan keadaan dirinya dan istrinya, tapi dia tidak pernah ragu dengan Allah Tuhannya. Dan begitu juga dengan kitabnya. Begitu juga dengan Maryam, begitu percaya tentang segala macam yang kemudian dijanjikan Allah. Sampai dia berani menunjuk Isa. Maryam ini tahu dari mana Isa bisa bicara. Dia tidak tahu. Tapi ketika dia tunjuk seperti itu, keluar omongan dari Nabi Isa alaihissalam. Allah, keyakinan teman-teman. Diniatkan, diyakini. Ini luar biasa Quran ini. Maka Anda akan mendapatkan mukjizatnya. Bagi yang belum punya anak, ikhtiar dengan Quran. Jadi ayatnya dalam surah Al-Isra sudah dibacakan oleh adinda kita dan Syawal. Subhanallah. Benar-benar itu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Allahu Akbar. Belum lagi teman-teman, di antara kisah yang subhanallah. Ya, bukan tanpa kesengajaan. Ya, nama ayahnya anak itu Syawal. Nih, ayahnya nikah di bulan Syawal. Allah karuniakan anak di bulan Syawal. Anak yang kedua di bulan Syawal. Subhanallah. Tidak pernah Syawal mengatur. Tidak pernah istrinya mengatur. Yang mengatur Allah. Coba antum lihat. Ayahnya Syawal. Anaknya dua-duanya Syawal. Nikahnya di bulan Syawal. Subhanallah. Ini keajaiban teman-teman. Berawal dari apa? Berawal dari seorang yang kemudian memiliki kisah. Allahu Akbar. Jadi teman-teman yang punya penyakit. Atau apapun. Subhanallah, yang mungkin Anda mengatakan tidak mungkin lagi sehat, tidak mungkin lagi sembuh, itu akal pikiran Anda. Tapi iman kita tidak boleh mengatakan itu. Selalu ada i'jaz, selalu ada mukjizat dari Allah melalui tentunya perkataannya Al-Quran. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, ya, saya kira cukup ya bagi kita kesempatan hari ini kita bersilaturahim dengan kisah ngobrol berfaedah. Dan kita memang ini episode pertama, ini saya baru buat program ngobrol berfaedah ini. Ke depan insya Allah akan ada ngobrol berfaedah lagi dan kita angkat kisah-kisahnya. Orang-orang yang mungkin insya Allah bisa menginspirasi kita dan dalam kehidupan kita bisa kita ambil hikmah karena Allah saja memberikan pelajaran kepada hamba-hambanya melalui kisah-kisah. Nah, sebelum saya buka nih tanya jawab ya untuk 2-3 orang penanya lah ya. Kita cukupkan sampai jam 10 ya waktu Indonesia Barat. Ya, saya mau Bang Cuping dengan Bang Syawal nih, ya. Biar gak terlalu tegang nih, ya. Mungkin teman-teman butuh ya nasyid-nasyid lah sedikit, ya. Dari Cuping, ya, Cuping dulu apalah, terserah, Syawal nanti gantian. Ya, kalau saya nggak usah, saya jadi juri aja karena suara saya nggak seperti kalian. Subhanallah. Ya, kita mulai dari Syawal lah. Ya, Syawal dulu. Nanti setelah itu Cuping silakan, apa aja pokoknya. Biar ini kita refleksi sedikit di akhir lah, biar gak tahu tegang. Mungkin tadi ada yang nangis, mungkin pemirsa ini subhanallah dengar kisah Syawal. Subhanallah. Ya, silakan Dek Syawal ya. Alhamdulillah ma syabbal huda wa haba wa ma takallama جذعا في الحشا طربا وحينما زاح بدر الله شاء له تورق الصبح في كفي وأنت صباحا يا رب العالمين يا رحمن ويا رحيم صل ربي وسلم. Sambung Bang Cipi. Lanjutnya gimana? Lanjut. Ala khairil mursalin. Allahumma antas salam wa minkas salam. Allah. يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام
Suaranya nggak ada, Ustaz. Suaranya Ustaz Farozi. Iya. Nggak ada suaranya tadi. Coba, sekarang sudah ada ya? Iya. Sudah. Ada bilang Syawal, antum juara 3, kayak gini suara antum. Gimana suara istri antum yang juara 1 gitu loh. Subhanallah. Lebih indah lagi. Subhanallah, tabarakallah. Bang Cuping, bismillah. Iya, kita mau dengar nih Bang Cuping. Subhanallah. Iya. Masya Allah. Silakan Bang Cuping. Bismillahirrahmanirrahim. Innal habibal Mustafa nurfati wa dzikruhu fi shifa. Lanjutnya gimana lupa? Lupa Ustaz. Ya Allah. Siap. Yang ingat. Lagi. Bang Cuping itu gemetar gitu loh. Lekuk-lekuk suaranya itu, waduh, gimana ya? Subhanallah, itu karunia dari Allah itu. Gemetar rindu itu. Iya itu, subhanallah. Masya Allah. Itu. Tadi ada satu kisah yang terlewatkan, saya mungkin tambahkan sedikit dari kisah cerita. Ya, boleh. Silakan. Berkaitan dengan Al-Quran itu sendiri, qadarullah, alhamdulillah, berkah Al-Quran juga yang membuat saya bisa berangkat umroh. Allah. Ini semua karena keberkahan Al-Quran. Subhanallah. Dan ketika waktu itu saya berangkat umroh, saya sholat di Masjidil Haram, bahkan di Masjid Nabawi dan juga di Mekah Al-Mukarram. Saya sujud, saya berdoa, ya Allah, saya ingin menghadiahkan ibu saya umroh dengan Al-Quran. Saya tidak tahu gimana caranya ya Allah. Terserah antum ya Allah. Tapi jujur ya Allah, saya tidak punya materi. Iya. Kalau secara materi saya tidak akan sanggup untuk memberangkatkan atau menghadiahkan ibu saya berangkat umroh. Saya diberangkatkan umroh di bulan puasa. Iya. Alhamdulillah. Hanya berjalan waktu kurang lebih sekitar dari bulan April, Mei, bulan Oktober itu Allah menghadiahkan saya berangkat umroh bersama ibu saya itu. Ini suatu hadiah yang sangat besar yang tidak pernah saya pikirkan sampai saat ini. Dan itu gratis juga. Dan itu semua gratis, Ustaz. Masya Allah. Dan alhamdulillah situ saya melihat betapa bahagianya ibu saya menangis berpelukan. Dan beliau sangat berterima kasih kepada saya. Saya bilang jangan berterima kasih kepada saya, tapi berterima kasihlah kepada Allah SWT. Karena beliaulah yang memberkatkan kita, menghadiahkan perjalanan doa-doa mama selama ini sehingga mama bisa melihat Masjidil Haram, melihat Masjid Nabawi secara langsung. Wow. Itu berkah dan juga kemuliaan daripada Al-Quran itu sendiri, Ustaz. Subhanallah. Masya Allah. Ustaz, iya. Itu ada yang tidak dimiliki juga sama ustaz-ustaz yang lain, dan ini yang alhamdulillah saya miliki, Ustaz. Apa itu? Jadi meskipun dia profesor atau apa, saya alhamdulillah ada kartu anggota aku, Ustaz. Kartu anggota apa? Anggota marinir toh. Saya karena saya di Masjid Marinir ada kartu anggota aku, kartu sakti istilahnya kita toh. Jadi antum ini imam di Masjid Marinir di Jakarta. Marinir, iya. Jadi apa di situ? Meskipun antum bukan tentara, antum dapat kartu anggota Marinir. Jadi di situ kan tertulis Pangkalan Marinir Jakarta, atas nama Muhammad Syawal, jabatan Imam Masjid Marinir dan tanda tangan. Ini yang tidak dipunyai sama ustaz-ustaz yang lain. Dan itu semua berkah Quran, Ustaz. Betul. Itu kalau polisi tahan kita tuh, kalau dia mau tilang, langsung hormat. Silakan jalan, Ustaz. Mohon maaf mengganggu kenyamanan perjalanannya. Subhanallah. Allah Akbar. Subhanallah. Itu berkah Quran, luar biasa berkah Quran itu. Subhanallah. Tabarakallah. Dunianya Allah urus, akhirat, Masya Allah, subhanallah. Subhanallah.
Ya, mudah-mudahanlah kita semua diistiqomahkan Allahu Akbar dengan Quran ini. Amin, amin ya Allah. Dan alhamdulillah juga Ustadz berkah Al-Quran juga, saya bertiga, saya Ustadz Syawal dan juga Ustadz Samri itu kita Ustadz Syamsuri. Firdaus Iya, itu betul. kita bikin namanya Trio Alif Mim. Iya, Kita selalu berkolaborasi ketika di mana diundang. CTI kan? Iya. Dia jadi itu bersama teman-teman yang lain. Kalau biasa kita bertiga Yang sama Papua. si Samsuri Firdaus. Betul. Internasional. Yang azan, ya yang viral Kita kemarin itu yang azan sudah bertiga. viral kemana-mana. Azan bertiga di mana itu waktu? Kita Cilandak. bikin lewat media sosial, kemudian kita share di Facebook, di YouTube itu bahkan azan itu sempat viral di seluruh dunia. Allahu Akbar. Subhanallah, tabarakallah. Pakai di-share di akunnya siapa itu waktu itu? Di semua akun. Saya Wah. di post di akun pribadi saya, di Samsuri juga, di Ustadz Syawal juga, di akun YouTube sama apa namanya? Itu jadi azannya gantian, bertiga itu ganti-gantian. Ya, betul. Karena Subhan- saya terinspirasi, kita tuh terinspirasi dengan azan versi yang sempat viral di Turki. Jadi kita bikin Arja Irama Turki. Coba Masya kita Allah. sambung azan yuk dengan versi masing-masing. Dan itu memang tinggi sekali iramanya. Nadanya Wah. sangat tinggi. Dan Ustaz, alhamdulillah ternyata video itu Bang viral. Kevin. Ya, Dan hal yang menarik saat itu, kita Ya. bikin video itu jam 1 malam, Ustaz. Jam 1 malam. Jam 1 malam, Ya. selesai bikin video klip, syuting video klip waktu itu. Ya. Kita azan jam 1 malam. Maka Ya. niat saya dalam hati saat itu, ya Allah, saya bikin jam 1 malam. Dan pasti Ya. akan tembus, saya bilang, 1 juta penonton. Qadarullah, bahkan puluhan juta yang nonton. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Padahal Ada niatnya juta cuma azan. sejuta itu. Allahu Pokoknya Akbar. ya saya bilang jam 1 malam ini pasti jam 1 malam ini bukan angka yang ini istilahnya, tapi ada isinya ini, ada hikmahnya dari sini nih. Jam 1 malam pasti tembus harus 1 juta ini saya bilang. Oh, Wah. tengah malam ini kita buat. Insyaallah saya Subhanallah. bilang dakwahnya Allah Akbar. Bismillah. Masya Karena Allah. Indonesia Timur terkenalnya tahu-taunya keras atau apa, apalagi ada Ya. Bang Gimbal. Iya. Ustadz, itu sekedar info. Itu rambutnya Ustadz Cuping. Itu sudah 14 tahun itu. Mau masuk 15 tahun. Tidak anu itu. tadi Ustadz, hari Ya. ini hari pertama dan bersejarah dalam hidup. Tadi pagi itu rambut saya sebagian dipotong sama istri saya. Belum ada yang berani. Belum ada yang berani tuh. Baru tadi. Masya Allah. Dirapikan. Jadi, Masya Allah, ini yang berani menyentuh rambut antum itu, ini istri antum ini, subhanallah. Allahu Akbar. Ya, teman-teman, ya, subhanallah. Ini rasanya kalau ngobrol sama ahlul Quran ya, subhanallah. Kita buka pertanyaan ya, masing-masing 2 orang lah untuk Bang Cuping, juga bisa juga 2 orang untuk Bang Syawal nih. Masih ada waktu 10 menit ya untuk kita jawab ya. Baik, silahkan. Ya, siapa yang mau bertanya nih? Ya, teman-teman yang mau bertanya langsung, yang kalau ikhwah langsung angkat tangan boleh. Dan boleh langsung kita beri kesempatan bertanya. Iya. Siapa? Ada? Oh itu udah banyak itu. Bismillah, ya. Coba dibacakan. Wah, banyak ternyata membaca ini. Oke. Ya, sambil menunggu yang langsung kita baca dari chat dulu ya. Apa itu chatnya? Oke, dari siapa nih? Mana pertanyaannya? Belum ada. Dari Hestika. Oke, silakan. Apa tuh pertanyaannya? Bagaimana cara menyemangati diri jika kita menghafal Quran padahal butuh yolannya? Oke, ini kayaknya cocok untuk Bang Syawal nih. Bang Syawal, bagaimana caranya menyemangati diri ketika lagi menghafal Quran, tiba-tiba selalu datang rasa malas futur gitu. Gimana biar semangat terus tuh hafal Quran? Ya, Bang Syawal, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman kembali ke niat tadi. Jadi memang kita harus bulatkan. Nah, ketika kita galau, ingat orang tua. Ya Allah, saya mau menghadiahkan ini mahkota kepada orang tua saya. Allahu Akbar. Jadi ada hadis bahwasanya man arada an yatakallama Allah man Allah. arada an yatakallama ma'a Allah
falyaqra'il Qur'an. Kalau malas-malesan, kalau bahkan nggak bisa masuk, tentunya itu malas itu ada sebabnya. Salah satunya mungkin dia maksiat, ada maksiat yang menyebabkan dia malas untuk membaca Al-Quran. Yang kedua itu hafalan tidak masuk-masuk. Lamanya ini tidak masuk-masuk ini ku hafal. Bagaimana ini anunya? Tidak masuk-masuk. Maka ingat itu. Kalaulah kita sudah lama menghafal, kita ulang-ulang berapa puluh kali, tahu-tahunya nggak masuk-masuk, ingat berarti Allah menginginkan kita untuk berlama-lama dengan Allah, berlama-lama bercakap dengan Allah. Jadi nggak usah ini, meskipun jangan malas-malas, karena ini kita lagi chatting sama Allah nih, kita lagi WhatsApp sama Allah, ya. Udah masa mau malas-malasan sama Allah, doraka gitu. Betul. Ya, maka tetap semangat, jaga niatnya, kita lagi chatting sama Allah. Maka perbaharui niatnya, tetap semangat, hadiahkan mahkota kepada orang tua kita. Allah. Jadi salah satu motivasinya teman-teman itu ingat orang tua, kemudian juga kesempatan untuk lama-lama berkomunikasi dengan Allah, itu yang luar biasa. Subhanallah. Makasih Bang Syawal. Dan juga kan, "Wa man a'rada 'an dzikri falahu ma'isyatan dhanka." Ya, jadi kalau misalkan jangan berpaling dari Al-Qur'an. Jangan berpaling dari Allah, ya. Nanti kita dibangkitkan dalam keadaan buta nanti. Nah, ini malas-malasan adalah salah satu cara setan untuk kita dijauhkan dari Al-Qur'an. Allah. Dan penyebabnya itu ya mungkin mata ini sering melihat yang negatif, yang haram. Maka Allah ketika melihat yang halal itu nggak betah. Betul. Karena mata ini kebanyakan melihat yang haram. Maka teman-teman sekalian, meskipun nih teman-teman hafal Al-Quran misalkan, ketika membaca Al-Quran, saya sarankan baca, lihat. Karena apa? Mata ini sering melihat yang luar biasa, yang negatif-negatif. Maka dengan melihat Al-Quran, huruf demi huruf akan menggugurkan dosa yang ada di mata. Allah. Terima kasih. Subhanallah, tabarakallah. Betul. Betul sekali. Subhanallah. Masya Allah. Oke, next. Ada pertanyaan lagi? Yang mau langsung bertanya, saya kasih kesempatan untuk ikhwah langsung angkat tangannya, nanti dibukakan oleh host. Oke, yang sementara kita jawab yang ini. Oke, ada lagi? Dari Huzwa Nur Hafizah. Baik, akhwat lagi. Huzwa, dari Huzwa Nur Hafizah. Oh. Oke, apa pertanyaannya? Bagaimana tips agar hafalan tetap lengkap dan terjaga, Ustaz? Dan bagaimana metode dalam menghafal, karena cara menghafal itu beda-beda, Ustaz. Bisa dikasih tipsnya, kapan waktu yang tepat agar menghafal itu lebih mudah? Ya, gimana cara menghafal nih? Ya, ini Bang Syawal lagi nih. Gimana cara menghafal? Karena menghafal itu metodenya beda-beda. Dan apa kira-kira ada waktu yang disarankan untuk menghafal? Iya, Syawal, silakan. Bismillah. Jadi teman-teman, ini sebenarnya yang paling cocok untuk menjawab adalah guru kita ini, Ustaz Harun Razi. Dan saya masih ingat sekali apa yang disampaikan beliau saat kami lagi manggung bareng, lagi show bareng di Bintaro. Saya bareng sama Syekh Muhammad Abdul Aziz beliau. Betul. Yang sangat tertinggi kedua di dunia. Iya. Nah, salah satu dikatakan lancar hafalan kita, ya, ketika kita itu bisa memakainya di dalam sholat. Ya Ustaz ya? Betul. Utamanya, tapi kalau imam jangan juga dipakai. Artinya jangan panjang-panjang. Ya, mentang-mentang habis mau nakrir, mau ini, murojaah, tahu-taunya dihajarnya satu halaman. Wah, tobat jamaah nggak datang-datang. Iya, betul. Ya, betul. Maka waktu-waktu salah satu ininya, diulang 7 kali. Kalau kami biasa diulang 7 kali, ya, dihafal, dilihat, dibaca. Dan cara menghafal secepat kalau saya pribadi adalah dengan nada. Betul. Dengan nada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nada. Ustaz, saya sukanya Syekh Misyar Rashid. Ya udah pakai itu untuk menghafal. Betul. Ya. Kalau ada syekh yang lain, ya udah pakai itu. Salah satu cara menghafal adalah dengan nada agar coba
antum pasti lebih cepat tangkap lagu, misalkan lagu pop atau lagu dangdut. Karena apa? Dia pakai nada. Betul. Dibandingkan Al-Quran. Dan juga harus sering-sering mendengar. Teman-teman sekalian dimanapun berada, pasti kalau kita baca Yasin, pasti bisa dilanjutkan. Atau misalkan Ar-Rahman, Allamal Quran, bisa disambung. Kenapa? Sering didengar. Dengar, betul. Apa bedanya dengan surah-surah yang lain? Betul. Maka sering-sering, inilah. Itulah yang dibilang istiqomah. Continue, terus menerus. Ya, terima kasih Kakandaku. Masya Allah, jazakallah khair. Masya Allah, betul. Jadi itu tadi ya, saya tambahkan sedikit. Di antara waktu yang paling baik untuk menghafal Quran, ya ini bagi siapapun yang mau menghafal Quran, ya itu kata Syekh saya di Sudan, carilah waktu di mana otak dan pikiran sedang jernih. Dan ternyata otak dan pikiran jernih itu ketika bangun tidur. Jadi kata beliau, ya ini kata Syekh kami, ya Syekh Ahmad, hafizallahu taala, beliau mengatakan jangan ngafal Quran dalam keadaan antum belum tidur. Jadi salah kalau ada orang menghafal begadang. Yang benar adalah ya tidurlah dan bangunlah cepat. Ya tidurlah lebih awal, bangunlah lebih awal. Dan ketika engkau bangun, berwudulah, lalu kemudian mulailah menghafal. Subhanallah, bahkan di antara cara ini agak ekstrim, tapi kalau mau dipraktekkan oleh yang serius, bismillah, saya jamin perubahan dalam hafalannya. Jadi ini agak ekstrim teman-teman. Tapi kalau mau cepat ngafal Qur'annya dan betul-betul kuat hafalannya, boleh dipraktekkan. Ya, seperti Syawal bilang tadi, dengan nada itu sangat tepat. Tetapi antum kalau mau gabungkan dengan yang rumus ini, jauh lebih dahsyat. Gimana caranya? Tidur lebih awal, bangun lebih awal. Sebelum tahajud, ngafal. Ini ekstrim nih. Ngafal saat itu, dipakai saat itu. Jadi, setengah jam ngafal, ya, setengah jam ngafal, ya, setengah halaman. Setengah halaman itu 7 baris lah. Ya. Diulang, sampai mungkin kalau Syawal bilang 7 kali, kalau mau lebih kuat lagi, bisa sampai 20 kali, sampai hafal. Jadi, bangun lebih awal, taruhlah jam 3 bangun, ya, setengah jam sampai setengah 4 ngafal setengah halaman 7 baris, langsung dipakai tahajud. Setelah hafal langsung pakai tahajud. Jadi baca sampai hafal, tutup sampai hafal, tes 2 kali 3 kali, boleh sampai 7 kali, langsung pakai sholat. 8 rakaat itu ini tajribah yang luar biasa dari Syekh kami ya di Sudan. 8 rakaat itu aja diulang-ulang. Ya, setengah baris, setengah halaman itu aja. Rakaat pertama 3 baris, rakaat pertama 4 baris, rakaat ketiga 3 baris, 7 baris. Rakaat itu diulang, sama aja, nggak apa-apa. Sholatnya sah dan Allah tahu Anda menghafal ayat itu. Daripada yang diulang-ulang Qul huwallahu ahad, inna a'thaina itu terus selama tahajud, ya, nggak ada penambahan. Subhanallah, teman-teman. Kalau Anda rutinkan ini, ya, 5 tahun kurang setengah bulan, kurang 6 bulan, Anda bisa selesai Quran dan hafalannya mutqin. Masya Allah. Subhanallah. Jadi itu hafalan dihafal bangun tidur, 7 baris aja, jangan nambah-nambah, dan itu dipakai 5 hari saja dalam 1 minggu. 2 harinya off untuk menggabungkan yang 5 hari itu. Asal juga, tentu dengan kata Syekh kami, asal juga ada gurunya yang bisa dipakai terima setoran. Jadi subhanallah, waktu yang paling baik untuk menghafal Quran itu adalah setelah bangun tidur. Jadi salah. Betul, salah sebenarnya orang yang begadang-begadang ngafal sampai tengah malam. Itu salah. Tidur. Setelah tidur, bangun, wudhu, ngafal. Itu subhanallah. Dan saya sudah rasakan. Iya, saya sudah rasakan. Makanya kalau antum mau bandingkan hafalannya orang yang ngafal di sebelum subuh dengan hafalannya yang ngafal di siang hari, kualitasnya jauh beda. Kuantitasnya jauh berbeda. Itulah kenapa anak-anak pesantren, ya termasuk kami dulu, dibangunkan 1 jam sebelum subuh. Itu karena di situ ternyata kita baru sadar bahwa waktu itu waktu terbaik untuk ngafal Quran. Ya, itu sedikit tambahan. Iya, ketinggalan tadi bahwasanya memang menarik tadi. Saya lupa tadi bahwasanya memang
Makanya ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Sampai seterusnya apa? Warattilil Qur'ana tartila. Kan ada Quran di situ, kamu akan lebih cepat menghafal kalau kamu kumil laila illa qalila. Betul. Jadi itu memang luar biasa itu. Betul. Jadi bergabung antara menghafal dengan nada warattilil Qur'ana tartila dengan kumil laila illa qalila. Subhanallah. Itu luar biasa Cuping sekali. tadi mau bilang apa, Cuping? Tambahan boleh? Ya, kalau saya tambahkan sedikit. Biasanya tuh saya dalam setiap hari itu saya bikin jadwal, Ustaz. Iya, gimana? Hari Senin saya mau fokus hafal misalkan surah Muzammil. Nah, nanti saya baca dulu. Saya baca di saat sebelum sholat maghrib dan setelah maghrib. Saya baca berulang-ulang kali, Nanti setelah itu tadi tambahkan dari Ustadz, kita istirahat dulu, bangun, baru kita coba ke metode hafalan atau murojaah. Bahkan sekarang ini sebenarnya Ustadz, banyak sekali Al-Quran itu sebenarnya cara mudah untuk kita menghafal Al-Quran sebenarnya. Ini salah satu Al-Quran yang saya pegang. Ini kan udah ada baris-baris nih. Betul. Nah, ini udah ada semuanya. Bahkan di sini udah dijelaskan semua. Tadi minimal baca 20 kali. Diulang-ulang aja dulu. Allah. Minimal 1 ayat sampai 7 ayat. Kalau memang hafalannya kita kuat, ya kita baca 7 baris. Itu aja diulang-ulang sampai baca. Kahaya ain sod. Nah, ini saya dapatkan dari Ustadz Syekh Yusuf dan juga Ustadz Ali Jabir. Kenapa hafalan kita melemah? Mungkin posisi patokan cara kita membaca Al-Quran ini hanya sebatas melihat, tapi tidak merekam di otak. Dan salah satu juga untuk penguat supaya hafalan kita juga bagus, salah satunya kita mendengar murotal, bisa melalui handphone atau bisa melalui speaker. Jadi sebelum mau tidur, putar surah yang kita suka, diulang-ulang aja terus sambil mengingat kembali sambil kita istirahat. Betul. Dan satu, jangan ganti-ganti mushaf. Iya, setuju. Itu Ini, hampir jangan ganti-ganti mushaf. semua qurra bilang seperti itu. Hampir semua syekh. Jangan. Ini tolong sekali. Kalau ganti, kacau nanti. Betul. Betul. Makanya saya pernah kehilangan Quran yang saya pakai menghafal. Itu Hilang dunia, ya? saya stres. Saya stres. Saya pakai itu menghafal. Saya stres sampai 7 hari. Cari itu Quran. Kemana-mana saya pokoknya lihat Quran, saya cari itu jangan Quran saya. Dan itu Quran sampai lecet-lecet gitu. Ya, kertasnya sudah tidak. Tapi itu sangat saya sukai. Karena kalau saya lihat, itu memori hafalan saya cepat kembali. Pas hilang, la haula wala quwata illa billah. Sedihnya luar biasa itu. Allah Ustaz. Nah, teman-teman ini saya yakin masih banyak yang mau bertanya. Cuman kita terbatas waktu. Demikian teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Sekali lagi saya berterima kasih pada saudara saya Cuping Topan yang Masya Allah selalu membersamai dalam dakwah. Subhanallah. Saya begitu berbahagia bisa mengenal beliau dan saya betul-betul mencintai antum karena Allah Cuping. Subhanallah, mudah-mudahan kita berteman, bersahabat di dunia dan mudah-mudahan kita nanti bersama-sama di surga Allah Azza wa Jalla insyaallah. Juga adinda kami subhanallah Syawal yang subhanallah ya. Meski kita tidak lahir dari satu rahim, subhanallah. Saya mencintai antum seperti saya mencintai adik kandung saya, subhanallah. Dan betul-betul saya merasakan ya kekeluargaan yang begitu dekat dengan antum ya, dan subhanallah kisah antum tadi saya akan bawa terus dan saya izin menceritakannya ya di berbagai kajian supaya orang-orang bisa mengerti dan melihat langsung bagaimana kisah ajaibnya. Dan ini kisah ajaib zaman sekarang loh. Subhanallah. Ajaib zaman sekarang. Ini kisah kontemporer. Mudah-mudahan kisah antum tadi bagi saya adalah motivasi saya sampai merinding dengar kisah antum deh. Begitu juga dengan sebagian penyimak ini saya yakin di antara mereka luar biasa. Ada yang betul-betul mungkin bahkan sampai meneteskan air mata. Subhanallah. Ya, sesuatu yang tidak mungkin begitu mudah bagi Allah. Dan sesuatu yang kayaknya mustahil Allah jadikan itu mudah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dan ternyata resepnya dan kuncinya hanyalah bagaimana kita yakin dengan niat kita bahwa Al-Qur'an adalah obat bagi segala macam penyakit. Jazakallah khair, Dek Syawal ya. Syukran barakallahu fikum insyaallah. Ya. Maaf lahir batin Kanda kalau ada salah. Siap. Makasih banyak. Ya, Cuping, makasih ya, Cuping. Subhanallah. Terima kasih kembali Ustaz. Ya. Masya Allah, makasih waktunya ini membersamai. Subhanallah. Baik. Teman-teman, ya karena sudah jam 10 lewat 15 menit waktu Jakarta dan ini kita di Makassar malah sudah kemalaman, ini jam 11 ya. Tidak apa-apa kita bermalam-malam dengan Quran. Setelah ini istirahat teman-teman.
lalu kemudian istirahat yang cukup, mungkin bangun jam 3:30, jam 4, lalu kemudian bisa bertahajud, lalu kemudian dekat dengan Al-Quran. Kita tutup dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair sekali lagi Bang Cuping ya. Syawal, Syawal ya. Syukron, salam sama keluarga semuanya. Ya, subhanallah. Mudah-mudahan nanti setelah corona kita bisa ketemu lagi ya di Jakarta atau dimanapun insyaallah. Insyaallah. Siap ya. Barakallahu fikum. Salam keluarga. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.